Ya, selamat siang. Hari ini saya akan membuat video tentang visualisasi pekerjaan ASN yang membudayakan sifat berakhlak. Sebelumnya, saya mohon maaf apabila membuat video ini dengan cara merekam langsung pekerjaan saya karena pada saat ini yaitu hari Jumat, tepatnya seluruh karyawan kantor wilayah Kemenkum Maluku sedang melaksanakan WFH. Jadi oleh karena itu video hanya dilakukan oleh satu orang saja. Jadi saya adalah CPNS di kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku yang berjabatan sebagai analis SDM. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit ya tentang tupoksi saya, tugas pokok dan fungsi, yaitu salah satunya adalah mendisposisikan surat keluar masuk ya. Tujuannya adalah untuk menjalankan administrasi yang berjalan di kantor, baik itu internal maupun eksternal. Sebagai contoh di sini, ini adalah surat-surat yang keluar masuk yang sudah saya proses. Ada satu sebagai contoh yang belum saya proses per hari ini. Bisa dilihat ini ada tulisannya belum diproses dan belum dibaca. Nah, dari surat ini tentu saja dibutuhkan nilai-nilai berakhlak yang dapat dibudayakan. Sebagai contoh yaitu pelayanan berorientasi, bagaimana cara kita untuk melayani masyarakat secara tidak langsung ya, dengan menjalankan surat untuk dilakukan semua kegiatan yang ada. Lalu juga yang terlebih lagi itu kolaboratif, karena di luar hanya mengerjakan surat, kita pun juga perlu berkoordinasi dengan pengirim maupun penerima yang akan disampaikan. Setelah itu kompeten juga salah satu poin ya yang bisa diukur karena dalam surat menyurat pun kita juga diperlukan untuk keterampilan dalam mengolah bahasa, dalam mengolah dasar untuk menimbang dan menjadi dasar nanti surat kita yang akan kita buat ya. Karena surat kita kan jadi bilang surat keputusan atau surat sprint, surat nota, surat dinas dan segala macam yang mencerminkan eh, wajah atau awal dari perusahaan perusahaan dari instansi itu sendiri. Ini adalah salah satunya. Lalu pekerjaan saya yang kedua yaitu bagian pemutakhiran data ya. Di sini mungkin menginput data, mengupdate data. Tapi mohon maaf di sini saya tidak bisa menampilkan secara keseluruhan karena di sini semua adalah data pribadi dari karyawan yang bisa dibilang tidak bisa disebarluaskan karena nanti akan diupload ke salah satu media sosial. Jadi, nah di sini nih entry data pegawai ini fungsinya untuk kita mengupdate semua data pegawai dari data pribadi, data keluarga, lalu data jabatan juga ada di sini ya, TMT jabatan, jabatan, NIP baru bahkan NIP lama. Unit kerja pun di sini juga dicantumkan. Itu adalah salah satu tugas saya sebagai analis DM. Nilai yang bisa diambil, nilai berapa yang bisa digunakan hampir sama seperti saat di Sumaker tadi, tapi pada saat ini lebih ke pada kolaboratif dan harmonis. Karena di sini diperlukan untuk berkolaborasi dengan pegawai terkait, karena kita juga butuh data untuk yang terupdate. Kita harus berkolaborasi dan berharmonis juga, karena kita harus menjaga eh, hubungan ya antar pegawai, bagaimana kepuasan mereka juga tentang update data yang kita urus. Selanjutnya yaitu terkait, jadi urutannya apabila nanti ada sprint atau yang surat SK ya untuk tugas dinas, itu setelah itu akan dilanjutkan oleh salah satu analis SDM untuk membuat daftar dinas luar. Daftar dinas luar itu yang akan digunakan sebagai bahan untuk melihat apakah karyawan ini benar-benar melakukan dinas di luar
kantor pada jam kantor. Sebagai contoh di sini, ini bisa dilihat ya, ada menimbang, dasar, lalu daftar pegawai. Acaranya yang saat ini saya contohkan adalah promosi dan diseminasi cipta, desain industri dan penandatanganan perjanjian kerjasama di Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib, Sangaji Ambon pada tanggal 12 Agustus. Ditandatangani oleh Pak Kakanwila, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, yaitu Bapak Saiful Sahri, pada tanggal 11 Agustus 2025 di Ambon. Ini sebenarnya di bawah lagi ada informasi lagi, tapi memang terdapat data yang tidak bisa disebarkan. Jadi saya hanya bisa menampilkan ini saja sebagai contoh di sini. Jadi diperlukan untuk kompetensi yang lumayan tinggi ya, kompetensi, lalu juga adaptif, di mana kita harus menyesuaikan. Misalkan contoh di surat sprint yang sudah jadi terdapat 5 pejabat misalkan. Tapi dalam aktualnya mungkin karena ada kebutuhan yang lain jadi tambahkan pejabat atau terdapat pejabat lain yang tidak bisa hadir. Jadi kita harus menyesuaikan lagi. Jadi kita harus adaptif terhadap kebutuhan dan permasalahan yang muncul di kemudian hari. Kolaborasi juga dibutuhkan ya, karena dalam dinas luar itu kan dapat dua jenis. Dinas luar full, yaitu sehari penuh, bisa dianggap bahwa peserta dinas luar diperbolehkan untuk tidak absen karena menjalankan dinas luar. Sedangkan dinas luar half itu minimal udah harus melakukan 1 kali absen karena bisa dibilang di dinas luar yang setengah hari gitu. Terdapat daftar pegawai juga ya. Lalu untuk harmonis juga kita kan memang harus berkoordinasi juga terhadap serta terkait terkait yang tadi itu untuk dinas luarnya itu apakah full atau half, terus apakah ada peserta tambahan. Karena di sini kan kita juga mempunyai nilai akuntabel ya, yaitu bertanggung jawab. Karena apabila ada kesalahan data, hal ini kan terkait tentang tunjangan kinerja yang diterima oleh pegawai tersebut. Apabila terjadi kesalahan data, otomatis akan berpengaruh ke eh, tunjangan kinerja yang bersangkutan. Gitu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Jadi bisa dibilang dari nilai berakhlak ASN itu bisa diterapkan dan diwajibkan untuk diimplementasikan ke dalam pekerjaan saya, yaitu dengan jabatan analis sumber daya manusia. Sekian, terima kasih.